saya pribadi sudah banyak belajar di modul ya, mulai pendalaman materi, pedagogik maupun profesional. Tolong sebutkan dalam materi profesionalisme guru adalah 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, Pak Khalid. Apa aja? Pak Badu, apa aja? Gini. 4 teori itu yaitu yang pertama itu pedagogi, Bapak. Pedagogik, terus profesional, terus kepribadian dan sosial, Bapak. Ya. Jadi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial, Bapak. Ya, coba dijelaskan satu-satu, Pak. Jadi kemampuan pedagogik itu atau kompetensi pedagogik itu adalah kompetensi guru dalam memahami cara-cara pengajaran atau metode-metode pengajaran yang efektif dan efisien, Bapak, untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kompetensi ini meliputi kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran, dan pengembangan untuk mengaktualisasikan berbagai potensi siswa, Bapak. Ini yang kompetensi pedagogi. Untuk kompetensi profesional, yaitu adalah kemampuan guru dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar dalam profesi pendidikan, termasuk pengetahuan tentang isi mata pelajaran, pedagogik dan psikologis, serta etika dan standar profesi pendidikan, Bapak. Untuk personal atau kepribadian, kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru dalam mengembangkan dirinya, selalu mengembangkan dirinya baik secara profesional, termasuk kemampuan menilai diri, berkomunikasi dan lain sebagainya, mengekspresikan diri dengan tepat dan sopan, Bapak. Terus untuk kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berinteraksi sosial dalam masyarakat, dengan siswa, rekan kerja, dan masyarakat, serta dalam membangun hubungan interpersonal yang positif dan efektif. Nah, seperti itu kira-kira, Bapak. Mantap. Lanjut ke pertanyaan 2. Iya, Bapak. Coba saya dibantu sebutkan teori belajar yang Pak Bahri ketahui. Teori-teori belajar yang Pak Bahri ketahui. Behavioristik, kognitivistik, Pak. Terus humanistik. Terus konstruktivistik dan sosial kognitif. Coba ulang, Pak, apa? Ya, behavioristik, kognitivistik, humanistik, konstruktivistik dan sosial kognitif, Pak. Sudah, 4 itu kan? Nggih. Apa teori humanistik itu? Humanistik itu lebih pada memanusiakan manusia, Bapak. Jadi teori ini menekankan psikologis pada pembelajaran, pentingnya pemenuhan kebutuhan individu. Jadi mengajar itu memanusiakan peserta didik, Bapak. Itu humanistik, Bapak. Lanjutnya kognitif. Kognitif itu teori yang lebih menekankan pada proses pembelajaran daripada hasil pembelajaran. Ya, kalau behavioristik, Pak, itu adalah belajar menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku yang dihasilkan dari interaksi antara stimulus dan respon. Jadi di sini perubahan tingkah laku itu yang
yang paling utama. Jadi stimulus respon. Jadi apabila siswa belajar namun tidak berubah tingkah lakunya, maka pada teori ini tidak dianggap belajar, Bapak. Kalau konstruktivistik, Kalau konstruktivistik, ya, memandang belajar adalah proses konstruksi, Bapak, lebih pada proyek, pengetahuan yang baru oleh individu. oke. Sekarang masuk ke materi, baru jenenge profesional, materi isi stand ya. Nggih. Coba saya dibantu, kan dalam akidah akhlak itu ada materi akidah yang di situ mengajarkan tentang teologi Islam atau falsafah alam. Coba sebutkan beberapa aliran-aliran dalam teologi Islam, Pak. Baik. Berarti masuk di ilmu kalamnya, Pak. Itu, Pak. Betul. Akidah. Jadi ada yang pertama itu Khawarij, ya. Yang pertama Khawarij, yang kedua Mu'tazilah, yang ketiga itu Murji'ah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Jadi yang Asy'ari dan Maturidiyah itu termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bapak. Kalau Pak Saiful Bari ikut yang mana? Kan di sini rata-rata Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya, Pak. Dan alhamdulillah saya termasuk pengurus di NU tingkat desa, Bapak. Bagian apa, Pak Saiful? Di bagian Tafidiyah, Pak. Tanfidiyah, Pak. Tanfidiyah. Oh, Tanfidiyah. Iya. Siap. Mantap. Oke, saya lanjutkan. Sekarang pada materi pengenalan tentang keimanan. Mungkin Pak Aslari bisa bantu saya menyebutkan rukun iman itu apa saja. Ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang pertama itu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, antu'mina billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wa bil yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wa bil qadri khairihi minasyarri wa syarrihi minallahi ta'ala, dan kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dari situ kan ada kitab yang wajib kita imani ya. Betul. Allah yang wajib kita imani. Coba saya dibantu sebutkan, dan kitab-kitab itu diturunkan kepada Nabi siapa aja, Pak? Jadi ada 4, Bapak. Ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Sayyiduna Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus, Pak Salih. Sekarang tinggal pernyataan terakhir. Saya mau buat pernyataan, nanti Pak Bahri yang komentarin. Siap Bapak. Kita tahu bahwa Indonesia ini bukan negara agama, Pak, tetapi negara yang memberikan jaminan penuh kepada umat beragama dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Sepakat, Pak Bahri? Sangat sepakat, Pak. Termasuk sila pertama itu, Pak. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi itu di sana sudah terangkum nilai-nilai keagamaan, Pak. Jadi sudah semua masyarakat atau rakyat Indonesia itu sudah tidak ada tidak ada paksaan, tidak dipaksa mau agama itu mau agama ini menjalankan seperti apa, itu dipersilahkan di dalam sila pertama itu, Pak. Jadi walaupun tidak
tidak berazaskan agama, tapi itu sudah mengandung unsur-unsur agama yang ada di dalamnya, Bapak. Sosial, apalagi itu. Pokoknya semua 5 itu sudah mengena, ada di dalam agama tersebut. Begitu, Bapak. Bagus. NU banget Pak Asari ini ya. Pak Asbari ini. Selamat Pak Basri, saya kira semua pertanyaan cukup baik dijawab. Ya, semoga ini awal yang baik untuk terus belajar, terutama saat menyambut UP nanti ya Pak Basri ya. Amin Bapak, amin. Ya, insya Allah kalau seperti ini konsisten Pak Basri akan mudah. Amin. Terima kasih. Itu Pak Basri, bisa kita akhiri dengan bisa keluar dari. Mohon izin dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.